Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman pelajar dan mahasiswa yang saya banggakan, coba kita jujur pada diri kita sendiri. Pagi ini saat bangun saja membuka mata, apa hal pertama yang kalian cari? Pasti mencari sebuah kotak persegi panjang yang menyala, lalu jari kalian secara otomatis membuka media sosial. Kita hidup di era di mana smartphone seolah menjadi organ tubuh tambahan kita. Bangun tidur, buka medsos, makan sambil scroll limasan, bahkan mau tidur pun kita harus memastikan tidak ada notifikasi yang terlewat. Hari ini saya berdiri di sini untuk tidak menghakimi kalian, tetapi saya juga termasuk bagian dari generasi ini. Tapi saya ingin mengajak kita semua merenung sejarah, membicarakan hal tentang kesehatan mental kita. Teman-teman, sadar tidak, kita sedang berhadapan dengan gelombang besar disrupsi digital. Menurut data Reportal 2026, 180 juta pengguna media sosial di Indonesia mencakup hampir 89% populasi dewasa dan remaja. Artinya, kehidupan kita saat ini memang tidak bisa terlepas dari paparan dunia maya. Namun, di balik kemudahan yang dapat diakses, ada sebuah pajak tak kasat mata yang diam-diam kita bayar setiap harinya. Pernahkah kalian lihat story teman yang sedang liburan mewah atau keterima kerja di perusahaan besar, tiba-tiba kepikiran, kok hidupku gini-gini saja ya, kok kita tertinggal jauh. Perasaan cemas atau takut tertinggal itulah yang kita kenal dengan istilah FOMO. Tanpa sadar, terus-menerus membandingkan kehidupan nyata kita dengan momen terbaik orang lain di media sosial. Dampaknya sangat nyata. Teman-teman, berdasarkan survei kesehatan mental, terungkap 1 dari 3 remaja di Indonesia, kurang lebih 15,5 juta anak muda di Indonesia mengalami kesehatan mental dalam setahun terakhir. Dan gangguan yang paling tertinggi yaitu kecemasan atau anxiety. Kita menjadi generasi selalu merasa kurang, selalu merasa dihakimi, dan selalu dituntut untuk sempurna di mata algoritma. Lalu, apa yang kita bisa lakukan? Apakah kita harus membuat gadget kita dan berdiam diri di dalam gua? Tentu tidak. Solusinya bukanlah mengisolasi diri, melainkan membatasi diri dengan mempraktekkan digital detox. Konsepnya sangat sederhana. Kalian tidak perlu menghapus akun kalian, cukup tentukan waktu kapan kalian benar-benar offline. Misalnya, kita tidak menyentuh media sosial 2 jam sebelum tidur, atau menetapkan hari Minggu sebagai hari bebas media sosial. Gunakan waktu itu untuk kembali menjernihkan pikiran, mengobrol dengan keluarga, teman, membaca buku, atau sekedar menikmati hobi tanpa gangguan notifikasi handphone. Cobalah dan rasakan betapa leganya saat kita berhenti peduli pada hal-hal fana di dunia maya. Namun, saya juga memahami terkadang menjauh dari layar HP tidak serta-merta menyembuhkan luka yang sudah terlanjur dalam. Ada kalanya rasa cemas, stres, atau kekosongan itu tetap menetap dan mengganggu keseharian. Jika teman-teman berada di titik itu, dengarkan baik-baik. Kalian tidak sendiri dan tidak ada yang salah dengan mencari bantuan. Data survei dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 15 hingga 24 tahun memiliki tingkat depresi tertinggi di Indonesia. Sayangnya, 10% dari mereka yang mau mencari pengobatan medis yang tepat. Sisanya hanya bungkam saja. Mengapa demikian? Karena masih ada stigma masyarakat, takut dibilang kurang iman, lebay, takut dianggap gila. Padahal pergi ke psikolog itu sama normalnya seperti pergi ke dokter gigi saat gigi kita sakit. Jiwa kita yang sakit, mengapa kita harus malu mencari obatnya? Jika merasa butuh bantuan, bicaralah. Temui psikolog di sekolah ataupun kampus atau layanan psikolog terdekat. Meminta bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kalian cukup kuat untuk ingin sembuh. Teman-teman yang saya sayangi, media sosial adalah alat. Kita seharusnya mengendalikan alat tersebut, bukan alat itu mengendalikan pikiran dan emosi kita. Jangan biarkan layar kecil genggaman tangan mendikte bagian dari harga diri kalian. Mulai hari ini, mari kita lebih bijak bermedia sosial. Kenali batas diri kalian, lakukan digital detox saat pikiran mulai bising. Dan yang paling penting, jangan pernah ragu untuk memeluk diri sendiri dan mencari pertolongan profesional ketika kalian merasa tidak baik-baik saja. Dunia yang maya memang penuh virtual yang indah, tapi kesehatan mental dan kehidupan nyata kalian jauh lebih berharga daripada ribuan likes di internet. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mari rawat kewarasan kita demi masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.